Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Hamid Al-Haddad, kita doakan beliau panjang umur, sehat dan afiat, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para ulama, para asatidz yang banyak hadir di tempat ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM yang baru, Bapak Haji Muhammad Aliyadi beserta segenap pengurusnya, mudah-mudahan diberikan amanah oleh Allah, istiqamah menjalankan amanah menjadi pengurus masjid dan terus memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan keagamaan, kegiatan ibadah dan juga kegiatan sosial demi memakmurkan masjid dan juga dimakmurkan oleh masjid. Sahabat saya Ustaz Muhammad Hakim As-Sayyid, kalau di dalam tempat Sayyid Hakim, jadi Habib jadi. Masya Allah, Al-Ustaz Abdul Hamid dan juga para asatidz yang lain yang tidak saya sebutkan semuanya, mohon maaf saya tidak sebutkan karena saya tidak kenal. Tapi kita doakan semuanya yang hadir dari subuh tadi, bahkan dari sebelum subuh tempat ini semuanya, insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Mujahidin. Luar biasa nama Al-Mujahidin, artinya para mujahid, para pejuang. DKM-nya Bapak Ali Adin. Al-Mujahidin Ali Adin, luar biasa. Ini tempatnya para mujahid, para pejuang agama. Insya Allah semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat dulu, kira-kira ceramahnya sampai jam berapa? Kayaknya udah keroncongan semua. Apa makan dulu baru ceramah supaya semangat dengerin ceramah. Mau 1 jam 2 jam semangat. Kalau kita semangat dulu baru 15 menit udah gelisah. Kira-kira makan dulu gimana? Ada makan enggak? Enggak ada. Ada, Masya Allah. Oh ya Pak RW yang luar biasa, Udin Zainuddin. Kalau Betawi bukan Zainuddin, Zainuddin. Ya Pak Udin, mudah kita doakan Pak RW kita istiqomah, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sepakat gimana? Makan dulu atau ceramah dulu? Saya terus terang udah lemes nih saya. Masya Allah. Allah karim. Alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam rangka peringatan atau perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kita peringati bukan manusia biasa. Basyarun la kal basyar. Manusia juga seperti kita, la kal basyar, tapi tidak seperti manusia biasa. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim akhir dari surah At-Taubah. Allah menjelaskan tentang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala laqad jaa
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah, enak gak suara saya? Itu baru nomor 3 karena masa bulan Ramadan. Masya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian sama, bukan malaikat, dari diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menderita, sangat sedih terhadap penderitaan kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Beliau sangat ingin semua umatnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Raufur Rahim. Rasulullah adalah Raufur Rahim, lembut, penyantun dan juga penyayang. Jadi yang kita kumpul hari ini dalam rangka memperingati Nabi yang besar, Nabi yang agung, yang dibesarkan dan dimuliakan oleh Allah, adalah bukan sembarangan Nabi atau bukan sembarang orang biasa, tapi Nabi yang memang sebelum lahir, bahkan setelah lahir sampai wafatnya saja, beliau tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita pakai ini suaranya. Masya Allah. Tema Maulid kita hari ini, saya mengambil tema dari ayat Quran surah Al-Fat. Surah Al-Fat itu juz 26 ayat terakhir, tentang Nabi Muhammad dan juga pengikut Nabi Muhammad, atau kriteria dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat 29. Surah Al-Fat itu surah berapa? 48. Bisa dicek lagi. Juz 26 setelah surah Muhammad ada surah Al-Fat, surah kemenangan. Di ayat terakhir, ayat 29, Allah bercerita kepada kita tentang Nabi Muhammad dan juga orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Bisa bersama sesama dengan Nabi Muhammad para sahabat, atau orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Disebutkan cirinya dalam surah Al-Fat ayat 29. Silakan dicatat, nanti ini kedua di ujian akhir semester. Masya Allah. Apa Allah berfirman? Faqala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sampai situ aja. Kalau ke bawah ada penjelasan berikutnya. Pertama, Allah berfirman Muhammadur Rasulullah. Perhatikan, Allah saja itu tidak lancang kepada Nabi Muhammad. Allah di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan, ketika Allah memanggil atau menyebutkan nama Nabi Muhammad, tidak mengatakan ya Muhammad, tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau nabi-nabi yang lain, Allah mengatakan ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, dengan sebutan namanya. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kan ada Muhammadnya, tapi ujungnya dia. Kalau Allah menyebutkan nama Muhammad, pasti disebutkan gelarnya ujungnya. Contohnya tadi surah Al-Fat ayat 29. Muhammadun Rasulullah. Perhatikan. Dalam surah yang lain juga, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Perhatikan, Allah enggak lancar. Sekarang ada profesor doktor, mentang-mentang gelarnya udah lengkap profesor doktor, mengatakan Muhammad berkata
Muhammad berkata, pulang aja. Betul nggak? Muhammad berkata, ada sekarang tuh Profesor Liberal mengatakan Muhammad berkata, kurang aja udah kutip dari Nabi. Muhammad berkata, Muhammad mana yang berkata? Allah saja nggak lancar. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Kalau yang lain tak, Allah ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa disebut namanya. Tapi dengan Nabi Muhammad Allah tak. Makanya ini juga sebagai peringatan, pelajaran kepada kita, mengatakan Sayyidina Muhammad itu bukan syirik. Bukan syirik. Di dalam surah An-Nur, di akhir surah An-Nur Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan jadikan panggilan kalian kepada ar-rasul. Ketika disebutkan ar-rasul di dalam Al-Quran, maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak lancar. Seperti ayat sedikit dibaca di Jumatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Siapa nabi sebenarnya? Nabi Muhammad, bukan ala Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala Muhammad, bukan 'alan nabi. Maksudnya Nabi Muhammad. La taj'alu du'a ar-rasul. Jangan jadikan panggilan kalian kepada ar-rasul, kepada Nabi Muhammad, ka du'a ba'dikum ba'dha, seperti panggilan kalian kepada sesama kalian. Kalau saya manggil pada Mustafa biasa. Meskipun nama Mustafa juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bin Mustafa. Mustafa itu nama Nabi Muhammad. Ada Toha, ada Yasin juga Nabi Muhammad. Makanya kelompok yang tidak suka baca Yasin, perhatikan, itu kelompok yang memang anti dengan Nabi Muhammad. Karena Yasin itu nama Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulullah sallallahu ala Yasin. Yasin itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau menyebut Nabi Muhammad lengkapi dengan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Murabbi Ruhina wa Maulana Muhammadin. Itu bukan syirik, bukan bid'ah. Karena memang Nabi sudah agung, diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang pertama daripada pengikut Nabi Muhammad sesuai dengan surah Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Bisa bersama sezaman dengan Nabi, para sahabat, atau orang yang hidup di zaman ini yang mau mengikuti Nabi dan juga para sahabatnya. Apa ciri yang pertama? Asyidda'u 'alal kuffar, keras tegas kepada orang-orang kafir. Ayo, kan tadi sudah sepakat, sudah makan dulu nggak mau. Asyidda'u 'alal kuffar, keras tegas kepada orang-orang kafir. Yang disebut kafir, kalau ngomong kafir, sekarang kalau bilang kafir radikal katanya, betul? Ya, padahal di Quran ada surah Al-Kafirun, itu surah radikal. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu mau dirubah apa? Qul ya ayyuhal apa? Non-muslim. Qul ya ayyuhal non-muslim. Murtad. Kita bisa merubah Quran. A'udzubillah billah. Pertama ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keras dan tegas kepada orang-orang kafir. Yang dimaksud kafir di sini siapa? Disebutkan dalam banyak tafsir bahwasanya yang dimaksud kafir di sini ya kafir musuh. Seperti dalam tafsir Al-Alusi atau tafsir Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan anna fihim, maksudnya fihim para Rasulullah dan para sahabatnya, anna fihim ghildatun wa syiddatun ala a'da'ihim, bahwasanya sahabat, para nabi dan para sahabatnya adalah ghildatun, keras, wa syiddatun, dan tegas kepada siapa? Ala a'da'ihim, kepada para pemusuh atau para musuh agama. Musuh agama ada dua, bisa dari kalangan orang kafir tadi, kafir harbi, kafir musuh, atau juga dari kalangan muslimin yang di hatinya ada penyakit nifaq, penyakit munafik. Dia muslim luarnya,
tapi hatinya benci kepada Islam. Namanya apa? Munafik. Muka dua, keluar Islam pakai peci juga, pakai sorban juga, pakai gamis juga, tapi hatinya benci dengan Islam. Itu namanya munafik. Di dalam Al-Quran yang suruh kerasin untuk diperangi dua. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jahidil kuffara wal munafiqin, perangilah orang-orang kafir yang tadi yang musuh, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, waghdud alaihim, dan keraslah kepada mereka. Ini Quran yang ngomong. Halo, Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut tak? Benar. Sudah jam 6:30. Kan tubuh pasti nasi uduknya. Lanjut tak, Bu? Yang pertama apa, Bu? Ciri dari pengikut Nabi Muhammad adalah keras dan tegas kepada orang kafir yang memusuhi agama. Saya tanya sekarang, orang kafir yang memusuhi agama di zaman ini banyak gak? Halo, banyak gak? Yang terang-terangan menghina Nabi banyak gak? Yang terang-terangan menghina Al-Quran banyak gak? Menghina ulama banyak gak? Menghina dzurriyyah Nabi Muhammad ada gak? Ada gak yang ikut menghina dzurriyyah Nabi? Banyak lagi rame itu anti nasab. Anti nasab keturunan Nabi gak ada. Dari perhatikan, ketahuilah kalau ada orang yang anti dengan nasab tadi itu imma kafir, naudzubillah min dzalik, atau yang kedua imma munafik, ada sifat nifak di dalam hatinya, naudzubillah min dzalik. Maka buru-burulah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama dari pengikut Nabi Muhammad SAW, keras dan tegas kepada orang-orang kafir, yaitu adalah orang-orang yang memusuhi agama Allah. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Perhatikan ayat berikutnya, Allah menjelaskan ciri dari Nabi Muhammad dan para sahabat, atau Nabi Muhammad dan umatnya yang mengikuti Nabi Muhammad. Ruhama'u bainahum. Ruhama ini kalau dalam bahasa Arab disebut namanya sighat mubalaghah. Ini dari bentuk mufradnya adalah rahimun. Rahim artinya penyayang. Jamaknya dua, rahimun, rahimuna, atau ruhama. Ruhama artinya sangat penyayang, bainahum, di antara mereka. Artinya umat Nabi Muhammad itu kalau sesama umat Islam saling sayang menyayangi, bukan sebaliknya. Malah yang sering kita jumpai sekarang, kepada orang kafir lembut, kepada orang Islam keras. Adakah di sini? Ada nggak di sini? Mana orang? Mana orangnya? Nggak ada. Ada nggak? Jangan sampai ada. Sekarang kan banyak tuh. Ada corongnya, ada radionya, ada TV-nya, ada YouTube-nya. Apa ngomongnya? Yang dibahas, perhatikan. Pembahasan mereka selalu saudara sendiri umat Islam. Umat Islam yang melakukan Maulid Nabi bid'ah, yang baca Yasin malam Jumat bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin bid'ah. Berarti yang baca Yasin malam Jumat masuk neraka, yang merayakan Maulid Nabi masuk neraka. Berarti yang masuk neraka duluan penceramahnya. Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini udah kembali. Ciri umat Nabi Muhammad keras kepada kafir musuh, lembut kepada sesama. Maka ketahuilah kelompok yang sering berkuat-kuat, yang sering ceramah di mana-mana, di mimbar-mimbar, selalu membahas amalan umat Islam saudaranya sendiri, ketahuilah bahwa mereka bukan bagian dari pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui bahwa ciri di antara ciri ahlus sunnah, pengikut ahlus sunnah wal jamaah adalah tidak mudah menyesatkan, tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah mensyirikkan amalan umat Islam, tapi lembut, ruhama bainahum, saling menyayangi dan mengasihi di antara kaum muslimin.
Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan hati kita semua. Jadi kalau sekarang yang suka keras hatinya, bukan cuma ke sana arahnya ke kita. Kalau yang suka keras sama saudaranya, urusan sepele, ketahuilah itu bukan pengikut Nabi Muhammad. Ini inti dari Maulid nih, inti dari peringatan Maulid. Bagaimana kita berubah dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Kalau selama ini dikit-dikit disinggung sama orang marah, dikit-dikit disenggol ininya marah, jangan. Kalau mau marah sebagaimana Nabi, marah dalam urusan agama. Kalau Islam dihina, marah tak? Halo? Kalau Islam dihina, marah tak? Nabi-nya dihina, marah tak? Al-Quran dihina, marah tak? Ulama dihina, marah tak? Sekarang kembali, ulama dihina biasa aja, Nabi dihina biasa aja. Tapi kalau dirinya privasi, nah ini bukan. Kalau pribadi itu Nabi kalau pribadi dihina sabar. Makanya sekarang kelompok-kelompok liberal itu yang suka diangkat Nabi kan lembut, Nabi bukan sabar, Nabi nggak pernah melawan. Itu kalau pribadi Nabi yang dihina. Tapi kalau Islam yang dihina, Nabi marah. Udah disebutin tadi itu asyidda'u 'alal kufar. Nabi keras dan tegas kepada orang-orang kafir yang memusuhi agama. Kafir ada dua, ada kafir harbi yang memusuhi agama, ada kafir dhimmi yang tidak memusuhi agama. Banyak di sekitar kita orang-orang kafir atau orang-orang luar Islam yang tidak memusuhi agama. Jangan gara-gara pulang dari pengajian langsung mau dikasih di ketok rumahnya itu. Enggak. Yang dimusuhi adalah mereka yang memusuhi agama. Yang dikerasin adalah mereka yang memusuhi agama. Adapun mereka ahlu dhimmah namanya atau kafir dhimmi, kita rangkul sebagai saudara kita, sebangsa dan saudara. Hadirin kaum muslimin, jamaah Maulid Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan persaudaraan sesama orang yang beriman itu, pertama Rasul menyamakan dengan satu bangunan. Al-mu'minun lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Bahwasanya orang beriman dengan orang yang beriman yang lain. Mau beriman di RT 1, RT 2 sama-sama beriman, atau masjid ini dengan masjid satunya lagi sama-sama beriman. Contoh yang pertama Nabi berikan gambaran kal bunyan, seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, di mana bangunan tersebut satu dengan yang lain saling menguatkan. Contohnya nih, ini bangunan Masjid Al-Muhajir luar biasa sangat kokoh. Kira-kira kalau nggak ada tiang ini bisa bangun begini nggak? Bisa berdiri nggak kalau nggak ada tiang? Atau nggak ada atap? Atau nggak ada lantai? Nggak ada tembok? Nggak bisa. Maka antara tiang, atapnya, lantainya semua saling menguatkan, dan itulah gambaran orang-orang yang beriman di antara satu dengan yang lainnya. Lebih dekat lagi Nabi mengatakan mazalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mazalul jasad idza ishtaka 'udwun tada'a sa'irul jasadi 'amalin kas-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman fi tawadihim, di dalam kasih sayang mereka, wa tarahumihim, dalam cinta kasih, kemudian wa ta'atufihim, dalam kasih sayang mereka, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, idza ishtaka minhu 'udwun, apabila satu tubuh itu sakit maka yang lain merasa sakit. Nabi contohkan kas-sahari wal humma, seperti capek. Sahar itu kayak begadang, ngantuk, wal humma dan demam. Saya tanya, Bapak Ibu kalau lagi ngantuk capek, yang ngantuk mata apa semuanya? Yang ngantuk mata. Kira-kira kaki capek nggak? Tangannya capek nggak? Halo, Bapak Ibu nih, atau contoh yang kedua, al humma, apa humma? Demam atau pilek boleh. Al humma lagi demam. Kalau demam kan badannya demam. Mata merah nggak? Ikut sakit juga nggak? Mata, tangan juga sakit juga nggak? Kaki. Begitulah gambaran orang yang beriman antara satu dengan yang lain. Kalau ada saudaranya sakit, maka kita juga ikut sakit. Sekarang ada saudara-saudara kita di mana?
di Pulau Lembang, di Kepulauan Melayu, di Kepulauan Riau sedang dizalimi. Mereka Muslim saudara kita. Kira-kira kita udah sakit belum? Benar. Udah merasa sakit tak dengan penderitaan mereka? Mudah-mudahan sakit. Karena ini lagi yang pertama, ruhamah. Kalau ada saudara kita di Palestina dibantai oleh Israel, Zionis Israel, kita sakit. Saudara kita di Yaman, saudara kita di Irak, dimanapun berada yang bersyahadat an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mengatakan tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka mereka adalah saudara kita. Maka kalau mereka dibantai, disakiti, kita juga ikut sakit. Paling tidak kepedulian kita dengan apa? Bisa dengan bantuan yang punya dana, kalau enggak minimal mendoakan mereka agar mereka dijaga, diberikan kekuatan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam khutbah Jumat, salah satu rukun khutbah adalah mendoakan kaum muslimin. Kalau ada khatib enggak mendoakan kaum muslimin, maka khutbahnya batal. Khutbahnya batal diganti sholat zuhur. Di khutbah kedua, perhatikan khutbah kedua. Kalau ada doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu rukun. Kalau ada yang enggak baca, cuma langsung baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adzabannar. Ibadallah, enggak baca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, maka khutbahnya batal. Karena mendoakan kaum muslimin adalah merupakan salah satu dari rukun khutbah. Siap? Ada yang jadi hati sini. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, "Man lam yahdam bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, falaysa minhum, maka orang tersebut bukan bagian dari kaum muslimin. Coba, yang tidak peduli dengan kaum muslimin di tempat lain, maka ketahuilah kata Nabi, orang tersebut bukan bagian dari kaum muslimin. Na'udzubillah, dikeluarkan dari bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin, jamaah Maulid Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari surah Al-Fat, ciri dari pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disebutkan, asyidda 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujada, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ada 4 berarti. Pertama, yang ketiga, tarahum, kalian lihat mereka. Ciri umat Nabi Muhammad, ruk'an sujada, rukuk dan sujud. Kalau rukuk dan sujud apa namanya? Kalau rukuk sujud apa namanya? Sholat. Sholatnya di mana? Di Masjid Al-Mujahidin. Tadi sudah ada pelantikan. Lalu pengurus, maka tugas DKM adalah bagaimana masjid ini supaya makmur. Pertama dengan sholat berjamaah. Setuju Pak? Pak Yadin, sholat berjamaah. Bahkan mohon maaf, DKM masjid harus punya data. Dari sekian, nih satu RT misalkan, satu RT lah paling enggak. Kalau satu RT itu banyak masjid. Satu RT sini, di RT Mujahidin, RT berapa sini? RT 9, RW 12 aja. RW 12 harus punya data. Di Masjid Al-Mujahidin ini yang sudah ke masjid berapa orang, RT berapa aja, nomor berapa, catat. Kemudian yang belum, siapa saja. Caranya bagaimana nanti? Dicatat yang belum nih, RT bukan muslim, belum masjid catat. Nanti dari masjid silaturahim. Ini sebagai bentuk ruhamah tadi. Sebagai bentuk ruhamah, kasih sayang kita sebagai Allah sayang ya. Kasihan saudara kita belum ke masjid. Ini tugas saya sebagai DKM. Ayo kita rame-rame bawain ini nih. Anggur, bawain jeruk, kelengkeng, datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak ini ya. Kami dari Masjid Al-Mujahidin. Silaturahim Bapak, betul lah banyak yang terserah. Kami mengundang Bapak untuk ke masjid di tempat kami begini-begini. Jangan cuma di ceramah, sebagaimana saya sampaikan kemarin.
Jangan diceramain doang. Nanti habis sholat ada apa Pak? Bubur ayam. Biar semangat. Cuma diceramain doang nih. Kira-kira nih coba. Habis ceramah ini nggak ada makan, kira-kira semangat? Nggak semangat Pak. Kata Ibu Umar, lemes habis pulang lebih mau lemes. Kenapa kok lemes? Di mana? Dari Maulid. Kok lemes? Maulid air katanya. Kata Ibu Umar kemarin maulid air, cuma dikasih air doang. Kasih makan buli, apa nasi uduk. Semangat sama. Orang yang ke masjid supaya semangat, kasih makan. Gak apa-apa uang masjid habis buat makan buat jemaahnya. Tapi nanti dengan syarat yang saya sampaikan kemarin di masjid Nurul Hibroh Pelajaran MI, dengan syarat adalah menambah kemakmuran masjid, maka uang masjid dihabiskan untuk kemakmuran masjid, dikasih makan. Kenapa kamu sudah lihat mujahidin? Enak sudah di mujahidin. Tiap malam Jumat biasanya makan sate misalkan. Habis yasin makan sate. Atau habis ini, habis sholat subuh ada bubur ayam dan seterusnya. Ini bagian dari solusi. Pokoknya terserah Pak DKM bagaimana caranya supaya masjid ini makmur, supaya masjid ini penuh dengan sholat berjamaah dari saudara-saudara kita, terutama yang belum ke masjid. Maka bikin program sebaik-baiknya agar mereka semangat ke masjid, terutama juga dari kalangan anak-anak. Dulu kemarin belum lama di Turki, anak-anak yang sholat berjamaah ke masjid, sholat subuh kalau nggak salah, dapat sepeda selama 40 hari, dapat sepeda. Ternyata bukan hanya di Turki, di tempat saya khutbah di Jantung, di KPAD Masjid Al-Hikmah namanya, itu mengamalkan apa yang dilakukan di masjid di Turki. Di Turki di Jantung ada, dia udah ngumpulin sepeda banyak, bikin sayembara anak-anak SD atau anak SMP, SMA yang sholat berjamaah subuh ke masjid selama 40 hari dapat sepeda. Kira-kira berat nggak 40 hari? Bapaknya juga berat, dan kan anaknya. Bapaknya juga berat. Dan ini jaminan dari Nabi. Siapa kata Nabi yang sholat berjamaah ke masjid selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ula, takbirnya imam pertama takbiratul ihram, maka orang tersebut ada dua kebebasan dari Allah. Pertama, bara'atun minan nar, diselamatkan dari api neraka. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, dijauhkan dari sifat munafik. 40 hari Pak, silakan yang mau ngamali 40 hari berjamaah ke masjid tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, insyaallah yang tadinya munafik dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri yang ketiga dari umat Nabi Muhammad, ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dari sholatnya tadi, dari sering ke masjid tadi cuma satu tujuannya, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, hanya mengharap karunia, hanya mengharap ridha Allah kan, tapi bukan mengharap bubur sebenarnya. Itu hanya pancingan, bubur ayam, sate ayam, sate kambing hanya pancingan. Lama-lama setelah terbiasa istiqomah akan timbul rasa ikhlas, maka yang ikhlas tadi akan mendapatkan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang terakhir, ini udah lebih yang 7. Tapi saya lihat jam kelamaan, gak enak nih, tadi protes saya. Yang terakhir dari surah Al-Fat ayat 29, ciri umat Nabi Muhammad adalah tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kalian lihat ada tanda fi wujuhihim. Wujuh apa artinya Pak? Halo? Wujuh apa artinya? Wajah. Fi wujuhihim, bukan fi jibahihim, di jidat mereka, bukan. Wajah min atharis sujud. Tapi yang banyak sekarang, banyak kaum muslimin akhirnya yang ada bekasnya jidatnya. Perhatikan ini kalimat fi wujuhihim, makna bahasa Indonesianya air muka, apa ya, tampangnya adalah tampang orang tersebut, air muka tersebut orangnya lembut, menunjukkan sering ruku dan sujud. Kalau sering ruku sujud keras, berarti salah dari rukunya, berarti tidak dia. Perhatikan, orang banyak tuh kalau bikin hitam di sini gampang ya, sujud di pasir dah, kasih batu atau apa pasir berapa kali di kebenaran dua nih, bukan situ. Tapi yang dimaksud Quran fi wujuh, wujuh itu jamak dari wajah, wajhun
Betul kalau jamaknya wujuh, wajah-wajah mereka itu min azaris sujud, ada bekas tanda sering sujud. Jadi kalau ketemu orang lembut, ketemu orang saudaranya assalamualaikum. Kalau misalkan ada orang benci kepada dia, yang diutamakan adalah husnudzon, bukan suudzon. Diceritain misalkan ibu-ibu, tetangga kamu tuh benci sama kamu tuh, kamu katanya begini, mana kau yang ngomong, mana bukan begitu. Didatangi, masya Allah, mungkin saya banyak salah, mungkin saya banyak dosa sehingga dia benci sama saya. Yang diutamakan adalah husnudzon, dan itulah ciri yang tepat tadi daripada pengikut daripada umat Nabi Muhammad SAW. Fi wujuhin, wajah mereka, air muka mereka itu lembut, menunjukkan mereka sering sujud karena bekas wudu. Orang sholat kan wudu, akhirnya mukanya lembut, ketemu orang senyum. Tapi kalau sendirian jangan senyum, ya. Kalau orang saudaranya senyum, masya Allah, saudaraku dari mana, saudaraku kenal. Pak DKM-nya harus tahu. Setiap jemaah yang datang tanya, dari mana mas, tinggal di mana? Saya di sini, di sini. Pak ini misalkan kontrak, Pak Bulan, oh ya, kerja di mana? Saya pengangguran Pak. Maka mas kita harus tahu, harus beri solusi. Jangan nganggur Pak selama ini punya anak. Karena dia punya anak satu. Selama ini apa yang ini? Ya 100 juta lah Pak. Tuh mas kita harus tahu solusinya. Itu tugas dari DKM, jangan cuma sholat. Jadi semua ibadah yang urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mau sholat, mau haji, mau puasa, endingnya adalah bagaimana kita baik dengan hubungan sosial. Jangan hanya baik kepada Allah, sosialnya nggak baik. Alhamdulillah bidalik. Maka sering saya sampaikan di mana-mana, kalau kita nanti meninggal dunia, yang diminta persaksian siapa Pak? Tetangga. Kan ada juga sebelum digotong lainnya, ishadu, saksikan anna hadzal mayyit min ahlil khair. Kalau mayitnya khair, Bapak bilang khair lah. Kalau mayitnya enggak khair gimana Pak? Enak aja khair gitu ya. Enak aja khair. Makanya jaga nih. Jaga hubungan kita jangan sampai rusak dengan sesama, terutama dengan tetangga, apalagi tetangganya muslim. Kalau kita rusak, maka nanti ketika kita diminta persaksian yang pada tetangga kita, saksikan pula min ahlil khair, maka tetangganya akan berat mengatakan khair. Begitu juga sebaliknya, kalau kita baik dengan tetangga, nggak pernah nyakitin tetangga, apalagi tetangganya sesama muslim, maka ketika kita meninggal tidak mengatakan khair saja, mereka merasa berat kehilangan. Dengan meninggalnya kita, mereka merasa kehilangan, menangis tanpa mengatakan khair. Jadi khair jangan disaksikan, bilang khair baik enggak, ini di sini nih, ini di sini. Kalau mereka merasa kehilangan meskipun nggak mengatakan khair, maka mereka baik juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau tetangganya mengatakan buruk, maka juga buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, ayo jaga hubungan kita dengan Allah, juga jaga hubungan kita dengan sesama umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dari peringatan Maulid Nabi ini kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad, kita semakin cinta kepada syariat Nabi Muhammad SAW, dan juga kita semakin cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Cintanya karena Allah, bertemunya karena Allah, berpisah pun karena Allah. Dan itulah ciri di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di hadapan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua jemaah Maulid yang hadir di tempat ini insyaallah dapat naungan Allah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, kelebihan kata atau canda dan seterusnya menyakiti para hadirin semuanya, mohon Al-Fakir dimaafkan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah hadir ke masjid, istiqamah juga bantu tetangga. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.